Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini saya dapat DM dari teman seperjuangan kita ya. Dan ini mungkin teman kita ini adalah baru pertama kali kerja ke Singapura ya. Yang nge-DM saya itu adalah cowoknya teman-teman, ataupun calon suami ya. Jadi calonnya ini bilang begini, "Selamat malam Mbak. Ingin tanya, pacar saya kerja di Singapura udah mau 9 bulan dan juga udah selesai potongan gaji. Mau mengadu masalah gaji tidak sesuai tanggal gajian, bisa molor 20 hari ya. Jadi molornya itu adalah 20 hari, oke. So, kadang juga disuruh kerja nggak di tempat majikan, terus kadang sering difitnah juga. Istirahat pun juga kurang. Dan mau minta izin pulang. Nah, ini bagaimana? Oke teman-teman, jadi di sini ya, saya mau bercerita dulu ke kalian semuanya ya. Nanti baru saya akan menjawab pertanyaan dari masnya yang DM saya ini ya. Begini, buat teman-teman semuanya ya, yang saat ini berada di Indonesia, yang mungkin kalian sedang masuk ke PT ataupun menunggu proses di rumah ya, seperti itu. Sebenarnya apa sih tujuan kalian kerja ke luar negeri ya? Kalau saya sendiri teman-teman, saya kan membaca postingan-postingan yang ada di Facebook ya. Sebenarnya dari sana itu banyak sekali teman-teman semuanya itu yang pada kepingin kerja ke Singapura. Itu awal mulanya ya, itu semua pada semangatnya, wah Masya Allah, berkobar-kobar semangatnya, benar-benar semangat 45. Nah, akan tetapi setelah sampai di Singapura ya, rata-rata dan kebanyakan ya, saat ini saya itu nggak cuman mendapatkan DM itu 1, 2, 3 ya, banyak sekali yang DM saya, dan maaf banget saya akan meresponnya satu-satu, dan maaf banget teman-teman ya, karena saya super sibuk ya. Jadi saya sampai nggak sempet bikinkan video, oke. Awal mulanya kalian kan dari Indonesia sudah pasti ya kepengen banget lah setelah melihat dari videonya Mbak Asih ya. Mungkin kalian berpikiran aku juga pengen lah sukses seperti Mbak Asih ya, seperti itu. Akan tetapi setelah masuk di rumah majikan, sama halnya seperti mbaknya ini. Nah, bagaimana solusinya? Seperti ini, kalian harus ingat teman-teman ya, bahwasanya perjuangan kalian ya, kalian itu masuk ke PT. Masuk PT di sana itu kalian belajar bahasa, belajar tata cara kerja di Singapura ya. Semuanya itu butuh perjuangan. Bukan hanya perjuangan pikiran, tapi tenaga juga. Karena apa? Di PT sudah pasti diajarin cara-cara kerja di Singapura, diajarin segala macam ya teman-teman. Jadi dari sana kalian harus berpikir, apakah setelah selesai potongan terus kalian minta pulang ke Indonesia? Pikirkan lagi. Ya, ibaratkan loh teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi, lawang kalian itu tinggal memetik hasilnya, ibaratnya tinggal panen ya, panen aja. Kok kalian mau minta pulang tuh bagaimana? Memang teman-teman ya, yang namanya kita kerja dengan majikan, prosesnya sama, nggak ada yang enak. Kalian jangan bercermin kepada teman-teman yang nasibnya sudah enak ya, itu dulunya prosesnya juga sama seperti kita. Dulunya itu juga mungkin jam istirahatnya kurang, dulunya itu juga kadang gajiannya juga molor-molor kayak gitu. Tapi apa? Nggak sampai diambil hati ataupun sampai dibikin frustasi, akhirnya putus asa, akhirnya kepengen pulang ke Indonesia. Nah, kalau kalian sudah mentok seperti itu, kalian bakalan menjadi orang yang gagal. Terus kalian bakalan sia-sia teman-teman perjuangan kalian selama di PT ya. Padahal waktu di PT benar-benar membutuhkan pikiran ya, harus berpikir. Karena apa? Belajar bahasa Inggris sudah pasti harus menghafalkan yang namanya perkenalan di saat interview dengan sang majikan. Terus kalian juga harus menghafal ya alat-alat yang ada di dapur ataupun lain-lainnya, itu semuanya kan kalian harus ingat dalam bahasa Inggris, bener apa enggak? Nah, untuk itu saya di sini menyarankan buat teman-teman semuanya, mungkin yang baru pertama kali
mau datang ke Singapura, kerja ke Singapura ya. Mungkin kalian cuman ya melihat dari video saya, wah enak Mbak Asih ini kok bisa bertahan lama di Singapura. Nah ini bagaimana ceritanya? Sama prosesnya. Saya teman-teman dulu ya, kalau saya ceritakan dulu, saya awal mulanya juga nggak ada yang enak. Bayangkan dalam waktu 2 tahun pertama, 2 tahun pertama saya itu nggak ada HP, nggak ada libur, saya bisa bertahan. Apalagi saat ini teman-teman, semua itu sudah dikasih libur, HP juga ada, tapi, nah ini perlu digarisbawahi ya, tapi setiap majikan tuh nggak ada yang sama. Mungkin yang bernasib baik akan dikasih HP setelah jam istirahat. Mungkin ada yang bernasib kurang baik, akan dikasih HP dalam waktu mungkin seminggu 2 kali atau seminggu hanya sekali ya. Seperti itu lebih baik daripada saya dulu harus pergi ke toko ya. Kalau di Indonesia tuh ngomongnya toko, tapi kalau di sini ngomongnya di kedai ya, kayak gitu. Kedai kita beli kartu, namanya kartu gado-gado, itu kalau dulu harganya $7.50 ya, itu bisa telepon ke Indonesia 1 jam lebih, itu pun sinyalnya terputus-putus. Dan waktu itu teman-teman, saya benar-benar gak ada HP. Dalam waktu 2 tahun pertama saya nggak ada HP, saya nggak ada libur, tapi alhamdulillah saya bisa finish kontrak. Nah, apalagi yang saat ini sudah enak loh teman-teman ya. Kalian saat ini gajinya sudah gede, ada libur, ada HP. Kalian masih protes, masih komplain. Ya Allah. Benar, kalian harus ngaca dari omongan ataupun cerita saya yang waktu dulu. Wah, Mbak Asih berarti perjuangannya sangat luar biasa ya. Dari dulu waktu 2 tahun pertama nggak ada HP, nggak ada libur, tapi kok bisa bertahan sampai 3 kontrak. Benar teman-teman ya. Waktu pertama kali nggak dikasih HP 2 tahun, oke. So setelah itu saya nambah lagi yang kontrak kedua, tapi kan majikan bilang kamu nggak boleh beli HP terus, tapi saya ngotot, kalau saya nggak beli HP gimana saya bisa telepon ke orang tua. Waktu itu kan saya belum nikah teman-teman ya. Karena lulus SMEA ya, langsung terjun ke Singapura, lulus SMEA tanpa ada pengalaman apapun di Indonesia. Bener, saya di rumah itu hanya 1 bulan, terus langsung masuk ke PT. Waktu itu PT saya ada di Jakarta ya, karena di daerah saya waktu dulu belum ada sama sekali, oke. So, setelah itu kontrak kedua saya kan memang saya itu memaksakan diri untuk beli HP, tapi ya itulah, boros. Waktu dulu belum ada yang namanya WhatsApp, Facebook, itu belum ada teman-teman. Oke, so setelah finish kontrak yang kedua, lanjut lagi tambah lagi kontrak yang ketiga. Jadi dalam satu majikan ini saya bisa bertahan 3 kontrak 6 tahun. Itu yang pertama kali datang ke Singapura. Ya, kalian bayangkan, waktu dulu saya itu perjuangannya nggak seperti saat ini. Saat ini sudah enak teman-teman ya. Dulu itu wah, benar-benar nggak bisa dibayangkan ya. Tapi alhamdulillah, karena dari buah kesabaran saya ya, alhamdulillah yang saat ini tuh benar-benar yang saya rasakan. Saya bersyukur banget alhamdulillah di sini ya. Sudah ya gaji ya sekarang sudah besar banget ya teman-teman, sudah besar banget. Terus ditambah lagi ada liburan setiap hari Minggu, dan semua tanggal merah saya juga dikasih libur ya. Alhamdulillah. Jadi di sini buat kalian semua ya, mungkin kalian yang awal mulanya dari Indonesia kepingin datang ke Singapura untuk bekerja, kalian mikirnya yang enak-enak. Jangan mikir yang enak-enak. Semua yang enak-enak itu butuh proses. Semua yang enak-enak itu butuh perjuangan ya. Benar, yakin teman-teman. Misalkan nih kalian aja yang saat ini ya ngikut orang tua. Nggak mungkin toh ngikut orang tua cuman makan tidur. Nggak mungkin ya. Pasti kita juga yang namanya membantu orang tua. Misalkan nih bangun tidur, selayaknya sebagai kita anak perempuan ya harus nyapu, bersih-bersih rumah, terus harus masak, harus nyuci piring, harus mungkin nyuciin bajunya ibu, kayak gitu ya. Kalau itu saya, tapi kalau teman-teman nggak tahu ya, karena didikan dari orang tua saya itu memang seperti itu teman-teman ya, mendidik anak untuk menjadi anak yang rajin biar nggak males, nantinya kalau terjun ke dunia kerja itu biar nggak kaget. Itu didikan dari ibu saya teman-teman. Jadi saat ini
setelah saya terjun ke dunia kerja ya, jadi saya itu nggak kaget meskipun banyak pekerjaan kayak gitu. Memang capek ya, memang semua dikerjakan sendiri, kita capek. Bukan hanya capek tenaga, kadang juga capek pikiran dan juga capek hati. Kok bisa Mbak Asih? Iya, kadang kita sudah bekerja mati-matian, tapi kadang masih dianggap salah ya oleh majikan. Itu wajar teman-teman kayak gitu. Tapi yang namanya majikan teman-teman, misalkan ya kita bertengkar ataupun bergaduh dengan majikan, itu kalau sudah ya sudah seperti itu, nggak akan dibawa sampai ke besoknya itu nggak ada ya. Kalau saya sendiri seperti itu di Singapura ini ya, yang saya lalui selama ini itu memang seperti itu. Oke. So di sini buat teman-teman semuanya ya, yang mungkin kalian sedang proses lah ya, kalian kepingin mungkin mumpung waktu umurnya ini masih muda, masih laku ya, mungkin sekitar umur 36, 38 itu kan masih laku ya, yang mungkin baru pertama kali masuk ke Singapura. Oke. So kalian mungkin daftar ke PT atau mungkin bisa langsung menghubungi agen yang ada di Singapura seperti itu. Mungkin saja nih kalian niatnya kepingin lah ya yang namanya mencarikan biaya untuk anak sekolah, ataupun mungkin ya kepingin cari modal, atau mungkin ya merubah nasib lah ya. Yang namanya orang kan nggak tahu seperti itu. Terus begini teman-teman ya, misalkan nih dari teman-teman semuanya yang kepengen kerja ke Singapura nih ya, untuk yang pertama kali ya, di sini saya menyarankan kalian harus, misalkan kalian nggak mau masuk ke PT, kalian harus melalui agen yang ada di Singapura. Kalian jangan langsung masuk ke rumah majikan atau bisa dibilang yang namanya direct hire ya. Itu sangat berbahaya karena apa? Nanti misalkan nih kalian ada masalah dengan sang majikan, itu nggak ada yang akan membantu kalian. Seperti itu loh ya. Misalkan ada masalah apapun, itu agen mana? Nggak bisa. Karena kalian datang masuk ke Singapura tuh tanpa agen, tanpa PT, itu sangat berbahaya ya. Seperti halnya pengalaman dari teman saya sendiri. Teman saya ini sebenarnya sudah ex Singapura ya. Terus mau pulang ke Indonesia ya, mbaknya ini cari yang namanya majikan ya. Jadi ini langsung terjun ke rumah majikan tanpa agen. Awal mulanya sih baik-baik ya, terus nggak ada masalah ya, majikan juga oke kayak gitu. Tapi setelah mbaknya ini pulang dari cuti ya, 2 bulan kayak gitu, terus langsung masuk ke rumah majikan ini, ternyata majikannya ini yang awal mulanya baik berubah teman-teman. Sudah seperti ini masalahnya, akhirnya kan mbaknya ini kan nggak tahu kenapa ya, terus kok bisa sama majikan ini diantar ke agen. Nah, dari agen sini mbaknya ini dilempar lagi ke agen yang satunya. Dari agen sini sebenarnya mbaknya cuma dapat potongan 1 bulan, akan tetapi setelah dilempar lagi mbaknya dapat potongan menjadi 4 bulan. Yang saya ngerikan itu juga seperti itu buat pemula yang belum ada pengalaman sama sekali, apalagi kalian belum bisa bahasa. Itu sangat-sangat berbahaya teman-teman ya. Pikirkan nasib kalian ya. Kalian berjalanlah ataupun ikuti proses yang resmi ya. Jangan sampai kalian itu masuk ke Singapura tanpa PT ataupun tanpa agen, ataupun bisa dibilang yang namanya direct hire, itu sangat berbahaya. Nantinya kalau ada masalah nggak akan ada yang bertanggung jawab, nggak akan ada yang bisa menolong kalian. Susah, kalian bakalan susah sendiri, apalagi kalian nggak ada uang. Itu sangat-sangat susah. Terus apalagi kalian sudah masuk di Singapura, nggak ada SIM card, kalian mau telepon ke siapa? Kalian mau kabur, nggak tahu ini mau kemana, belum tahu ya. Makanya di sini saya itu menyarankan buat teman-teman yang masih pemula ya, masih fresh, masih non ya, masuk aja ke PT, ataupun kalian bisa menghubungi agen yang ada di Singapura, mungkin ya punya kenalan kayak gitu, punya kenalan mbaknya atau saudaranya atau mungkin temennya yang bisa membantu mencarikan agen yang ada di Singapura. Itu lebih aman dibandingkan kalian langsung masuk ke rumah majikan tanpa agen, tanpa PT. Wah, nggak bisa dibayangkan, ngeri ya. Di sini
buat teman-teman semuanya ya, kalian jangan kalau mau kerja itu ibaratnya jangan kesusu ataupun jangan tergesa-gesa ya, kepengen banget cepet terus yang namanya langsung ke rumah majikan itu kan memang nggak ada potongan. Akan tetapi pikirkan lagi yang lebih dalam lagi, gimana nanti nasib kalian misalkan kalau ada masalah. Nah, jadi di sini ya saya itu ngomong seperti ini. Maksud saya, sebelum melangkah ya, sebelum hujan, kalian itu harus sedia payung. Seperti itu loh ya. Jadi biar kalian itu nggak basah kuyup ya. Karena kalau kalian sudah masuk ke rumah majikan, mau keluar itu ada yang enak, ada yang dibikin susah ya. Terus ingat teman-teman, keluarga kalian yang ada di Indonesia sudah pasti mengharapkan kalian pulang lagi ke Indonesia dalam keadaan sehat. Ya, pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan itu sudah pasti, dan kalian nanti harus yang namanya pinter menjaga diri ya, karena di Singapura ini kalau sudah ada libur kan di sini bebas yang namanya pergaulan itu dengan siapa aja kayak gitu, akan tetapi ya pinter-pinter diri kita sendiri ya. Oke. So di sini buat masnya ini tadi ya, misalkan nih pacarnya mau minta pulang itu gimana solusinya Mbak? Kalau soal minta pulang ya, ini harus diperbincangkan dengan sang majikan. Mungkin ya, kalau majikannya itu bulet ataupun dibikin susah kayak gitu ya. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, masnya langsung ataupun mbaknya lah ya, mbaknya bisa telepon ke agent. Mbaknya harus ya ngomong lah, ataupun bikin alasan bagaimana agar bisa pulang ya. Tapi di sini ada syaratnya. Kalau belum finish potongan teman-teman, itu tiketnya harus beli sendiri, oke? So nanti nggak tahu ada bagasinya apa enggak ya, terserah dari kemampuan uangnya mbaknya ini. Karena kan kalau biasanya lebaran seperti ini, tiket pesawat tuh mahal teman-teman, oke? So kalau tentang gaji yang molor-molor ini bagaimana Mbak? Kalian itu bisa komplain ke CDA ya, telepon aja ke CDA ataupun kalian telepon aja ke MOM kayak gitu. Kalian ngomong tentang keluhan kalian, bahwasanya majikan saya itu kalau ngasih gaji itu selalu molor kayak gitu. Ngomong apa adanya ya, biar nanti di sini itu biasanya si DA akan mendatangi ke rumah kita dan akan menginterview atau menginterogasi sang majikan ya, seperti itu. Oke. So di sini saya juga punya saran positif ya buat teman-teman semuanya yang sudah finish potongan. Jangan lupa untuk buka rekening sendiri ya. Jadi kalian kan sudah terima gaji penuh tuh ya, kalian datang aja langsung ke City Plaza ya. Terus persyaratannya itu cukup gampang, cukup bawa paspor, work permit, dan juga uang ya. Jadi nggak perlu bawa yang namanya seperti peraturan-peraturan yang dulu harus bawa kartu apa itu nggak ada ya. Sekarang simple, semua dibuat gampang ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, ayo tetap semangat. Dan ingatlah tujuan awal datang ke luar negeri ataupun tujuan awal kalian itu ke luar negeri itu kepengen apa? Pasti kepengen merubah nasib ya, kepengen memiliki kehidupan yang layak, mungkin aja kepengen ya yang namanya membesarkan anak, atau kepengen cita-citanya bisa bikin rumah sendiri, hidup mandiri dengan keluarga, atau kepengen bayar hutang atau apa aja ya. Memang kita itu yang namanya manusia teman-teman, kalau kita ya mungkin ya, kalau saya pribadi nih ya, kalau saya pribadi mungkin kalau saya nggak pernah mencoba untuk kerja ke luar negeri, mungkin dari dulu saya nggak akan pernah berubah ya kehidupan saya. Yakin pasti akan sama seperti yang dulu-dulu kayak gitu. Bukannya di sini tuh saya sombong, enggak teman-teman, tapi saya di sini justru ya memberikan motivasi agar kalian semua itu juga semangat dalam bekerja, semangat dalam menggapai cita-cita ya. Karena apa teman-teman, kalau kita bekerja di Indonesia ya susah. Kita mau mendapatkan uang dalam satu hari mungkin habis satu hari. Kalau kita kerja mungkin gajiannya seminggu sekali, nanti kebutuhannya banyak sekali ya.
listrik, bayar listrik, terus untuk sekolah anak, untuk belanja setiap harinya, belum untuk yang lain-lainnya, mungkin ada iuran wifi lah, atau sumbangan pernikahan lah, atau apalah, habis teman-teman. Kita nggak bakalan maju-maju ya, kalau kita sendiri nggak ada niat, nggak ada semangat, nggak ada tekad yang bulat, nggak bisa. Oke, so di sini buat teman-teman semua yang sudah menonton video dari saya ini, semoga kalian semua bisa terinspirasi dan semangat ya. Dan pokoknya di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura. Semoga dipertemukan dengan majikan yang baik ya. Semoga kalian bisa betah nyaman di rumah majikan dan bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau kalian mau tambah lagi. Amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.